Pada suatu hari, Nyonya A yang sedang hamil tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Keluarga pasien kemudian membawa pasien ke klinik untuk melakukan persalinan. Setelah beberapa jam, persalinan pun selesai. Pasien dan bayinya selamat dan bayinya dalam kondisi normal. Perawat yang bertugas langsung melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi. Baiklah, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya perawat Milenia yang akan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi Ibu. Untuk memeriksakan fisik keadaan bayi Ibu, sebelumnya saya meminta izin dulu nih kepada Ibu dan keluarga. Apakah Ibu bersedia bayinya saya periksa? Iya, Ibu. Saya bersedia. Silakan. Baik, terima kasih sudah memberikan izin. Sebelumnya saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Sekitar 15 menitan saya akan menyiapkan alat pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Perawat Milenia pun pergi untuk menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Setelah 15 menit sesuai kesepakatan, perawat Milenia pun pergi ke ruangan sambil membawa peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru. Baik, selamat siang Ibu. Sesuai kesepakatan yang tadi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi Ibu ya. Sekarang, pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ini nantinya akan sedikit lama. Jadi, Ibu boleh menunggu sambil beristirahat aja ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan Apgar Score pada bayi Ibu untuk memeriksa seperti denyut nadinya, pernapasannya, tekanan darah pada bayi Ibu ya. Iya, Ibu. Perawat pun melakukan pemeriksaan Apgar Score kepada bayi yang baru lahir. Perawat pun mencatat hasil pemeriksaannya, pernafasan 30 kali per menit, denyut nadi 140 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 90 per 60 mmHg, tonus otot ada gerakan aktif, refleks melawan, warna kulit seluruh tubuh kemerahan. Baik Ibu, setelah selesai melakukan pemeriksaan pada fisik bayi Ibu ya, hasilnya bagus semua, normal. Pernapasan pada bayi Ibu yaitu 30 kali per menit, itu sama dengan normal. Kemudian denyut nadinya 140 kali per menit, itu juga masih dalam hitungan normal. Suhunya 36 derajat Celcius, tekanan darahnya 90 per 60 derajat Celcius, 90 per 60. Dan lain-lainnya juga baik-baik saja Bu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih untuk pemeriksaannya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penilaian Ballard Score. Saya akan melakukan pemeriksaan neuromuskuler dan maturitas fisik pada bayi Ibu ya. Ibu setuju ya saya periksa bayinya? Baik, Ibu. Saya setuju. Silakan. Perawat Milenia pun melakukan penilaian Ballard Score. Setelah selesai, perawat Milenia langsung mencatat hasilnya. Penilaian ini meliputi A. Maturitas neuromuskular, ada postur, jendela pergelangan tangan, gerakan tangan membalik, sudut popliteal, scalp skin. Yang B, maturitas fisik, ada kulit, lanugo, permukaan pelantar, payudara, mata, dan telinga, lalu genital. Bagaimana, Ibu, untuk hasilnya? Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu ya. Keadaannya bayi Ibu ternyata seluruh dari pemeriksaan yang saya lakukan normal, tidak ada masalah, tidak ada kelainan yang terjadi pada bayi Ibu. Refleksnya juga bagus, dari pemeriksaan perut, kepala, sampai refleks dan kulitnya juga bagus ya Bu ya, nggak ada kelainan pada bayi Ibu, syukur deh.
perawat milenia pun melakukan pengukuran antropometri pada bayi yang baru lahir. Setelah selesai, perawat milenia mencatat hasilnya yaitu berat badan 3.000 gram, panjang badan 50 cm, panjang lingkar kepala 34 cm, panjang lingkar dada 33 cm, panjang lingkar perut 35 cm. Baik, Bagaimana selanjutnya. Ibu? Bagaimana Ibu hasilnya? Apakah bayi saya baik-baik saja? Iya Ibu, maaf sebelumnya saya sudah melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu, ternyata semuanya dalam keadaan normal, tidak ada masalah ya. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu, pada bagian-bagian yang tadi seperti berat badannya, panjang badannya itu masih hitungan normal, panjang badannya 50 cm, berat badannya 300 gram, kemudian lingkar kepalanya juga masih hitungan normal ya Bu, 34 cm, lingkar dadanya, lingkar perutnya juga 33 cm dan 35 cm. Saya sudah memeriksa semua bagian pada bayi Ibu. Jadi pemeriksaannya sudah hampir selesai ya. Iya, baik Perawat Ibu. Perawat milenia pun melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Setelah selesai, perawat milenia langsung mencatat hasilnya. Pemeriksaan fisik ini meliputi kepala, wajah, mata, hidung, mulut, telinga, leher, dada, paru dan jantung, abdomen, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, spinal, genitalia, anus dan rektum, kulit, refleks-refleks. Adapun refleksnya ada berkedip, menggunakan sorotan cahaya ke mata bayi, tanda Babinski, menggunakan gores telapak kaki sepanjang tepi luar dimulai dari tumit, moro, menggunakan ubah posisi dengan tiba-tiba atau pukul meja atau tempat tidur, menggenggam, rotting, menggunakan gores sudut mulut bayi, garis tengah bibir, gaget, beri tepuk tangan depan keras, menghisap, berikan bayi botol dan dol. Baiklah Ibu, setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu yang tadi ya, secara keseluruhan fisik bayi Ibu normal, mulai dari hidungnya, mulutnya, telinganya juga tidak ada kelainan, kemudian leher, dada, yang tadi sudah saya ukur ukurannya juga nggak ada kelainan, di detak jantungnya juga nggak ada kelainan, kemudian dari jari-jarinya sampai genitalianya atau anusnya, rektumnya, itu kelaminnya maaf, itu tidak ada kelainannya, refleks pada bayinya juga bagus, refleks berkedipnya ada, refleks mengedotnya atau rotting itu ada, kemudian refleks kagetnya juga ada ya. Baiklah Ibu, syukurlah. Terima kasih Ibu. Baik, apa tuh sama-sama. Pemeriksaan bayi pada Ibu telah selesai ya, tidak ada masalah. Ibu bisa kembali lagi lain waktu kalau ada masalah ya Bu. Iya, baik Ibu. Oke, Terima terima kasih. kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, saya akan membacakan tentang komunikasi terapeutik, aspek penilaian dan skop penilaiannya. Aspek penilaian, 1. Prainteraksi, 1. Mengenal diri sendiri, menyatakan ideal diri, menyatakan norma, menyatakan kelebihan dan kekurangan, skop penilaian cukup. 2. Mengenal perasaan sendiri, menyatakan perasaan, menyatakan penyebabnya, usaha untuk mengatasinya, skor penilaian 2 atau cukup. 3. Mengetahui tujuan interaksi, data, masalah kebidanan, tujuan interaksi realistik, membuat strategi komunikasi sesuai tujuan, skor penilaian 2 atau cukup. Tindakan, fase orientasi, memberi salam, validasi dari diri dan tujuan, tersenyum ramah, memanggil dengan panggilan yang disukai, menyapa dengan tangan terbuka, validasi diri dan tujuan, skor penilaian 2 atau cukup. 2. Menciptakan trust, posisi terapeutik dan kontak mata, memperhatikan dan menerima klien apa adanya, tidak kaku, bersikap empati, skor penilaian 2 atau cukup. 3. Membuka pembicaraan dengan topik umum, menanyakan perasaan klien, berbicara tidak kaku, menindaklanjuti tugas, skor penilaian 2 atau cukup. 4. Memvalidasi kontrak yang telah disepakati tentang topik, waktu, dan tempat, skor penilaian 2 atau cukup. Fase kerja, 1. Mendorong klien mengatakan secara verbal, pertanyaan terbuka, teknis silence,
bukan why question, kontak mata dan sabar, THD, ungkapan klien. Skop penilaian 2 atau cukup. 2. Menanggapi pembicaraan. Menyimak pembicaraan, menanggapi dengan teknik tepat, sabar, dan respect terhadap ungkapan klien, memberi pujian positif, THD positif. Skop penilaian 2 atau cukup. 3. Menganalisis pembicaraan. Mendengarkan dengan aktif, memvalidasi nonverbal klien, memvalidasi verbal klien, menyimpulkan masalah bersama klien. Skor penilaian 2 atau cukup. 4. Berfokus pada klien. Memperhatikan keadaan klien, tidak menasihati atau menginterogasi klien, tujuan sesuai masalah dan kemampuan klien. Skor penilaian 2 atau cukup. Fase terminasi. 1. Mengevaluasi interaksi. Evaluasi isi pembicaraan, evaluasi pembicaraan klien, memberi tindak lanjut PR sesuai hasil evaluasi dan kemampuan klien. Skor penilaian 2 atau cukup. 2. Membuat kontrak selanjutnya, membuat kontrak bersama klien, topik sesuai hasil evaluasi. Skor penilaian 2 atau cukup. Post interaksi, menjelaskan perasaan, menyebabkan dan usaha untuk mengatasinya, menjelaskan respon klien, menjelaskan interaksi perawat, menjelaskan strategi yang perlu dilakukan, dan dalam mengatasi kekurangan pada interaksi selanjutnya. Skor penilaian 2 atau cukup. Adapun pedoman observasi membina komunikasi interpretik, beberapa sikap yang bisa diamati dalam membina hubungan baik, tingkah laku yang diamati, menyediakan lingkungan fisik yang dapat membuat klien merasa nyaman. Ya, menyambut dan mempersilakan duduk dengan ramah. Ya, duduk menghadap klien. Ya, senyum atau mengangguk. Ya, ekspresi wajah menunjukkan mendengar dengan penuh perhatian. Ya, tubuh condong ke klien. Ya, kontak mata atau tatapan mata sesuai yang diterima budaya setempat. Ya, santai dan sikap bersahabat. Ya, volume suara memadai. Ya, intonasi dan kecepatan bicara memadai. Iya. Memberi pujian atau dukungan. Iya. Menyampaikan akan menjaga kerahasiaan. Iya. Tidak menginterupsi atau memotong pembicaraan klien. Iya. Tidak melakukan penilaian atau menyalahkan komentar negatif. Iya. Menanyakan alasan kedatangan klien. Iya. Menghargai apapun pertanyaan maupun pendapat klien. Iya.